pembelajaran selanjutnya adalah arahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Untuk Bapak Dr. Himawan S. Tubagio, SHMH, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Ketua APKI, Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia, wilayah Jawa Timur, Pak Kepala Bidang Pengawasan, dan K3 Ibu Nurleli sebagai Ketua Korwil 1. Hari ini lebih nampak muda. Ibu kelihatan kalau di tempat dingin lebih muda. Iya. Jadi harus sering-sering ke tempat dingin, Bu, gitu ya. Supaya kelihatan lebih muda. Jangan ke Lamongan nanti sumuk, Bu. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, saya cintai semuanya, seluruh pengawas ketenagakerjaan dari Korwil 1, Korwil 1 itu meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan. Wah, tepuk tangan ini semuanya. Yang dari Mojokerto yang mana ini? Coba angkat tangan. Nah, Mojokerto lengkap? Lengkap. Yang dari Gresik lengkap? Lengkap nggak? Boleh kalau lengkap tak todok lah ya. Terus yang dari Pasuruan lengkap? Izin sakit. Sakit apa? Sakit hati atau sakit gigi? Hati-hati kalau temenan tadi kau. Pasuruan. Pasar sudah Sidoarjo. Amat usane Sidoarjo ya wis. Gresik, Surabaya, sekarang Surabaya. Wah, lengkap ya. Terima kasih Bapak sekalian yang saya hormati. Ada 3 hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, pengawas ketenagakerjaan ini semakin lama semakin strategis posisinya, karena cara pandang kita semua itu bertumpu pada penyelesaian masalah. Ini yang pertama saya sampaikan. Cara ini kemudian beban problem ketenagakerjaan itu bertumpu pada kinerja pengawas. Seolah-olah bahwa semua masalah itu harus diselesaikan di ujung oleh para pengawas. Itu sebabnya panjenengan kudu sabar, satu, kudu telaten dan tekun melakukan pekerjaan ini. Itu fakta yang terjadi hari ini. Kalau kita lihat, pertama ya, problem ketenagakerjaan itu hadir karena banyak faktor yang masuk. Utamanya adalah pada hubungan industrial. Yang seharusnya hubungan industrial itu diselesaikan oleh bidang yang sebenarnya bukan pengawasan, tetapi dari bidang hubungan industrial yang tumpuannya ada di kabupaten kota. Tetapi justru pekerjaan strategis yang ada di hulu yang harus dikerjakan oleh bidang hubungan industrial ini tidak mampu tercover dan di-cover dengan baik oleh pemerintah kabupaten kota. Faktornya banyak. Faktor utamanya adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota itu belum dianggap sebagai dinas yang KW1, tapi masih KW3 gitu ya. Itu ya. Jadi kalau penjelasan lihat dinas kabupaten kota itu belum ditempatkan sebagai dinas yang mestinya at least sekurang-kurangnya di 5 wilayah, Gresik,
Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, dinas ketenagakerjaan itu adalah dinas yang diberi support luar biasa untuk kemudian membuat hulunya itu selesai, yaitu hubungan industrial. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, faktor inilah yang kemudian menjadikan problem ketenagakerjaan itu selalu dilihat di hilir, tidak di hulu. Ya, tidak di hilir di sini, ya. Nah, faktor yang kedua adalah faktor regulasi. Jadi ini faktor regulasi kita itu. Setelah saya masuk sebagai orang hukum, begitu masuk di dunia ketenagakerjaan, kepala saya langsung pusing. Peraturannya banyak sekali, bukan hanya banyak, banyak sekali, ya, yang mengatur dan belum banyak berubah. Dari tahun 50 ada, tahun 60 ada, 70 ada, 80 ada, 90 ada. Jadi setiap masa generasi dan politik hukum yang diberlakukan di negeri ini tentang ketenagakerjaan ada. Nah, ini yang menyebabkan kemudian comply, kepatuhan itu sangat berat untuk dicukupkan oleh dunia kerja. Penyelenggara usaha itu sangat dibebani oleh berbagai regulasi. Saya beri contoh saja, K3 misalnya, ya, yang juga menjadi bagian dari ranah pembinaan dan pengawasan kita selain hubungan industrial. Itu hari ini itu sangat berat untuk dicukupkan. Mengapa? Karena unsur-unsur yang harus dipenuhi itu cukup banyak dan berat. Ini yang saya, jadi faktor regulasi yang kalau dikatakan itu kalau tidak gemuk lah obesitas gitulah. Lebih dari gemuk kalau dari obesitas. Sangat complicated. Selain banyak kemudian antara satu dengan yang lain itu kemudian itu bisa menimbulkan kontradiktori, ya. Kontradiktori itu bertentangan dengan yang satu lain. Belum persoalannya kemudian setiap orang melakukan interpretasi terhadap regulasi itu menurut ranah kepentingan masing-masing. Saya beri contoh hari ini yang paling baru, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang kemudian dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi dan dibuatlah sebuah keputusan yang posisi putusannya itu 4-5, 5 agree, 4 dissenting, dan ini menimbulkan persoalan karena sebenarnya pengujian ini bukan pengujian material tetapi pengujian formil. Pengujian formil itu adalah menyatakan tidak sah karena prosesnya tidak benar, tanpa membatalkan satu pasal pun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Apa yang dilakukan oleh para pekerja seolah-olah kalau undang-undang itu tidak samakan dengan sholat, merendahkan sholat itu namanya. Jadi kalau wudunya sudah tidak sah maka sholatnya tidak sah. Undang-undang urusan dunia orang hubungane ambil urusannya swarga. Saya bilang oleh nggak contoh kemelipan mas, saya bilang ojo bapak dan urusan dunia ambil urusan sholat, saya bilang. Jadi karena rukunnya tidak dicukupkan maka batal, itulah rabi, iya kan? Kalau orang menikah rukunnya apa? Harus ada mahar, ijab kabul, ya kan? Ada saksi dan yang lain. Kalau tidak ada ini batal. Ini soal lain undang-undang itu. Cara pandang itulah kemudian menyebabkan interpretasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
hari ini itu kemudian berbeda-beda dan terjadilah pernyataan-pernyataan yang berbeda. Ini yang kedua. Nah, yang terakhir, kelembagaan kita, kelembagaan penjenengan dan orang-orang di internal kita sendiri, di internal. Karena kita juga ini kemampuannya berbeda-beda di dalam mengkonstruksi, dalam cara melihat dengan yang lain, maka pelaksanaan tugas pengawasan itu kemudian berbeda satu dengan yang lain. Saya paham asal penjenengan itu dari kabupaten, makanya aku setuju sing teko Gresik pindah Pasuruan, sing Pasuruan pindah Gresik, sing Mojokerto pindah Surabaya, itu saya setuju sebenarnya Pak Sigit, supaya ikut merasakan gitu ya, gitu. Tanya ahli Ahmad Muson itu kalau nggak gitu ya. Makanya saya setuju. Saya selalu bilang kepada semua orang, saya dan saudara adalah pegawai di pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan pegawai kabupaten. Sehingga kalau saudara ditempatkan di wilayah Jawa Timur harus mau dan melaksanakan tugas dengan benar. Itu prinsip ini saya. Dimanapun ditempatkan. Dulu janji kita malah kalau waktu melamar pernyataannya apa? Siap ditempatkan di mana Pak? Di seluruh wilayah Republik Indonesia. Alhamdulillah sampai nang Jawa Timur. Gak di tempat nang goni Natuna, ya kan pasti. Itu sebabnya saya ingin menekankan kepada saudara semua, tidak ada alasan bagi pekerja pemerintah Provinsi Jawa Timur itu tidak bersedia di wilayah Jawa Timur. Ada Pacitan, ada Sumeneb, ada Pamekasan, ada Bojonegoro, ada. Nah, Korwil saudara juga ada di mana-mana. Ya, Lamongan juga gitu ya. Lamongan ya Indonesia ya Jawa Timur gitu ya. Ya, gitu. Jadi ini bagian yang terakhir yang saya kira ingin saya sampaikan, bahwa kinerja kita ini kinerja di Jawa Timur. Nah, problemnya adalah kompetensi kita tidak merata, pengawasan kita tidak merata. Saya kadang-kadang teman-teman masih merasa aku ini teko kene ya nggak akan pindah, dan nggak ada, itu nggak ada. Sekali lagi saya sampaikan tidak ada. Ya, jangankan saudara, saya juga mau mutar instruktur. Ada yang berkata, saya sudah 34 tahun Pak di BLK ini. Iya, sampai tekan pegawai Jawa Timur toh, saya bilang begitu. Bisa ditempatkan di BLK yang lain gitu. Nah, prinsip-prinsip seperti ini makanya saya sampaikan kepada, kalau penjenengan sudah merasa nyaman di tempat itu, ya kerjone sing serius. Gitu loh. Maksud saya itu. Jangan kemudian nyaman ya, lalu enak lalu sak kepenak, enggak boleh itu. Enggak boleh. Harus. Nah, makanya saya minta profesionalisme kita tunjukkan. Ya, Pak Boeing ya. Nah, ya gitu. Jadi ini penting. Karena apa? Karena dengan cara begitulah kita merespon. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, di tahun 2000 di awal kita ini kan mendapat penghargaan sebagai pegawai Jawa Timur itu mulai Januari 2019. Saya ingat sekali itu. Ketika Ibu Kofiah masuk, kemudian ada perhitungan, lalu tahun 2019 akhir itu ada evaluasi mengenai besaran-besaran tunjangan kita. Itu. Nah, begitu kena COVID kemarin, load beban anggaran kita ini kan sekarang itu berkurang 1 triliun. Dan dulu anggaran kita itu besar, tambah 5 triliun itu karena, jadi kalau pendanaan sekarang membaca APBD kita itu turun 5 triliun. Karena apa? Yang 5 triliun itu kemudian tidak masuk ke APBD kita, baru ke kabupaten kota, tetapi sekarang langsung itu 5 triliun itu dari pusat, itu dana dana pendidikan itu langsung masuk ke kabupaten kota, sehingga kalau pendanaan nanti menjadi APBD kita turun, Mas. Itu bukan karena apa, dari dulu memang itu duit itu tidak, tapi ada 1 triliun yang menjadi
masalah kemarin karena apa? Persoalan utang pemerintah pusat ke Jawa Timur kaitannya dengan penanganan COVID. Nah, itu yang menyebabkan anggaran kita turun drastis. Hampir saja semua kita terevaluasi termasuk tunjangan. Nah, saya ini kan lama jadi banggar dulu, panitia anggaran provinsi ketika saya di Birohukum. Saya sampaikan cara bisik-bisik gitu, jangan pernah mengurangi sesuatu yang sudah nikmat. Gitu ya. Saya bilang begitu, karena itu bisa menimbulkan satu turbulensi terhadap kehidupan. Karena apa? Karena uang yang kemudian sudah disampaikan dalam bentuk tunjangan itu sebenarnya sudah diinvestasikan dalam bentuk utang. Iya, sajanya aku harus ngomong gue mau gak serius-serius banget gitu. Ya sama saja. Jadi nggak mungkin itu kemudian dibongkar gitu. Itu sebabnya sekarang justru dalam program kegiatan turun anggarannya. Itu sebabnya teman-teman saya ingin sampaikan, mari kita imbangi kondisi keuangan yang sulit ini dengan tetap kita mendapatkan hak-hak yang luar biasa, privilege istimewa sebagai pegawai provinsi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung apa yang terjadi di provinsi. Nah, dengan cara bagaimana setiap penugasan yang Bapak terima mau dikerjakan dengan baik, pelaporannya juga baik, kompaklah teman-teman satu dengan yang lain. Kita percaya, saya juga waktu kuliah dulu, saya ini kuliah kebetulan S1, S2, S3 itu seringkali menjadi tumpuannya kawan-kawan gitu. Jadi di S2 itu banyak teman-teman saya jaksa itu isinya wis nunut urip elek sekolah. Berarti maksudnya sekolah nunut urip ya. Ya nunut absen, nunut tugas gitu. Wis nunut absen, nunut tugas. Ujian telat awake dhewe kok ngerjakne nang jaba, engko lek wis mari dhek metu njupuk sing wis dadi dikerpek maneh ning jero gitu. Masih ada itu. Tapi sekarang nggak ada sekarang itu. Bapak Ibu nggak ada yang begitu. Maksudnya nggak ada bedanya gitu. Ya, jadi masih ada. Nah, situasi yang ketika kompak mengerjakan tugas dan yang lain monggo tetap dijalankan, maksud saya itu ya, dan harus tanggung jawab bersama, itu prinsip kalau sudah melakukan tugas. Nah, tahun 2022 saya ingin sampaikan semua akan modelnya IT dan otomatisasi. Terima kasih pada satu universitas yang akan kerjasama dengan kita. Semua IT kita akan di build up oleh mereka, akan dibangun dan didorong semuanya, teknisinya akan dibangun dan otomatisasinya akan dibangun. Mulai 1 Januari saya sudah sampaikan kepada semuanya, semua tanda tangan penugasan kita sudah dalam bentuk barcode, ya, sehingga semua korwil, mohon maaf, semua korwil semua ini nanti di luar manapun itu harus ada ahli IT-nya untuk menerima hal seperti itu, ya, supaya nanti penugasan juga cepat, semua pelaporannya juga dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian secara cepat. Saya kira itu pengarahan saya. Sekali lagi terima kasih. Sering-seringlah kumpul-kumpul seperti ini supaya hotelnya banyak penghasilannya, gitu ya, gitu ya. Ya, supaya teman-teman juga sering kompak. Ini sampai kapan acaranya ini? Sampai besok, ya wes. Alhamdulillah, gitu ya. Gak usah dipikirin yang di rumah, gitu ya. Sekali lagi itu terima kasih Pak Sigit, Bu Leli dan Pak Tri yang sudah menginisiasi acara ini. Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat dan bahagia. Kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Namun saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon silakan teman-teman untuk bersiap foto bersama di depan.